يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابني الإمام شايل الله شايل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad Al-Fatih lima uqliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama-tama kami hormati dan kami muliakan para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Bil khusus paman saya Al-Habib Fuad bin Hashim Baragbah, wal Habib Ali wal Habib Syarif Hasan Al-Habsyi, wa Ustadz Hibbi, Ustadz Mukhlisin, Ustadz Hafid Al-Bushra. Begitu juga yang tidak lupa Sahibul Bait Mas Indra beserta keluarganya, kita doakan. Ustadz Yahya juga, ini lupa malah saya sebutkan ini. Ustadz Yahya, Masya Allah, guru kita yang selalu membimbing kita semua. Kita doakan guru-guru kita, habaib kita, ustadz-ustadz kita, Sahibul Bait beserta keluarganya, semua yang ada di tempat ini kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau panjang umur. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan-urusan beliau semua. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat beliau semua. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua yang hadir di tempat ini yang maupun yang ada di luar, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya insyaallah tidak pulang dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemuliaan, memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita berada di tempat yang mulia ini, duduk di waktu yang mulia ini, membaca sejarah hidupnya orang yang mulia, yaitu adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika kita selalu mengaku cinta kepada Nabiuna Muhammad, kita mengaku rindu kepada Nabi Muhammad, kita mengaku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, maka hendaknya kita selalu memperbanyak menyebut akan namanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi barusan kita dengar qasidah Sil ya Nabi kai ara jamalak, kai ara jamalak, terus Isfa' ya Nabi, Sil ya Nabi, sambungkanlah hubunganku dengan engkau wahai Nabi, sambungkanlah hubungan kami dengan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai ara jamalak, agar kami, agar saya, agar kita semua dapat memandang indahnya wajah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan memandang wajahnya Nabi Muhammad saja, melihat akan ketampanan Nabi Muhammad saja, itu sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang yang bernama Sumamah. Sumamah ini merupakan orang kafir Quraisy yang tidak pernah memandang Nabi Muhammad, dan dia merupakan orang yang paling benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling benci dengan Rasulullah, ingin memusuhi Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, tapi nggak pernah mandang Nabi Muhammad, nggak pernah ketemu. Sampai suatu ketika peperangan ini Sumamah ditangkap oleh para sahabat. Ditangkap kemudian ditahan oleh para sahabat. Ditahan, diikat sehingga dia itu nggak bisa lari. Ketika keadaan seperti itu, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Thumamah memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW, kaget dia. Ya Allah, kaget. Itu masih kafir dia. Wah, ini kok ada orang tampan seperti ini? Inikah Rasulullah, kata dia. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Thumamah, wahai Thumamah, bagaimana keadaanmu? Oh, aku dalam keadaan baik, dalam keadaan khair, dalam keadaan baik. Kalau kamu membebaskan aku, kamu akan menemukan aku adalah orang yang selalu bersyukur. Kemudian keesokan harinya ditinggal oleh Rasulullah. Keesokan harinya datang lagi Rasulullah, ditanya seperti itu lagi. Menjawab dengan jawaban yang sama. Sampai di hari ketiga pun Rasulullah juga mendatangi Thumamah tersebut dan bertanya kepada Thumamah, Thumamah, bagaimana keadaanmu? Dijawab dengan jawaban yang sama, ya Rasulullah, saya dalam keadaan baik. Kalau kamu membebaskan aku, kamu akan menemukan bahwasanya aku adalah orang yang bersyukur. Maka dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Setelah ini Thumamah dibebaskan oleh Rasulullah, langsung bergegas menuju ke masjid, masuk ke dalam masjid dan dia teriak mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dibuktikan bahwasanya ketika Rasulullah membebaskan dia bersyukur kepada Allah dengan mengucap 2 kalimat syahadat, dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Rasulullah, ketahuilah sebelum aku memandang wajahmu, engkau adalah orang yang paling aku benci, wahai Muhammad. Tapi setelah aku memandang wajahmu, tidak ada seorang yang lebih aku cintai melainkan engkau, ya Rasulullah. Tidak ada orang yang pengen aku dekati kecuali hanya engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak heran para sahabat, para ulama, para aulia, mereka itu adalah orang-orang yang selalu ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib Ali bin Syihab beliau mengatakan, seandainya, kata Habib Ali bin Syihab, seandainya di surga itu tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku enggak mau masuk surga, kata Habib Ali bin Syihab. Bahkan Habib Ali Habsyi juga sama. Bagaimana qasidah tadi yang dipanjatkan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama syauqun tamakkana fil hasya syauqun ila daril habibi Muhammadin syauqun tamakkana fil hasya wa taqaddama. Fi jannatin, di dalam surga, ma syagani min wasfiha, kata Habib Ali Habsyi, aku itu enggak rindu dengan surga. Aku itu enggak pengen masuk ke dalam surga karena kenikmatan, karena mewahnya surga, karena indahnya surga. Tapi apa yang menjadikan aku ingin masuk surga? Illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Kecuali satu hal yang ingin menjadikan aku ingin masuk ke dalam surga, kata Habib Ali Habsyi, yaitu adalah karena di surga ada orang yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syauqun ila daril habib, rasa rindu untuk berada di rumahnya orang, di rumah kekasihku. Rasa rindu untuk dekat dengan kekasihku adalah rasa rindu yang sudah terpendam di dalam hatiku, kata Habib Ali Habsyi. Jadi beliau ingin masuk ke dalam surga karena ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita menjadi orang-orang yang selalu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan keseharian kita menjadi orang yang selalu ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad, sudah dekat dengan Nabi Muhammad, sudah selalu bersama Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan masuk surga pun juga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang engkau cintai. Ini hadis muncul daripada suatu cerita. Suatu ketika ada satu orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Maka Rasulullah bertanya, apa yang kamu siapkan buat menghadapi hari kiamat? Maka dia menjawab, ya Rasulullah, aku enggak punya persiapan apa-apa. Yang aku punya hanyalah cintaku kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang engkau cintai. Bahkan Sayyidina Anas mengatakan, kami tidak pernah senang, tidak pernah bergembira melebihi kegembiraan kami ketika mendengar perkataan Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Semoga berkat cintanya kita dengan Nabi Muhammad, kita juga akan masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akan tapi perlu ada hal yang harus kita ingat dari hadis yang tadi, anta ma'aman ahbabta. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi beliau mengatakan, yang dimaksud dengan anta man ahbabta yaitu adalah orang-orang yang cintanya itu benar-benar cinta.
benar-benar cinta, bukan cuma sekedar ngomong tok. Nek ngomong tok cinta-cinta ya iso. Kadang bojo mbek bojone wae ngomongnya cinta, padahal apa? Mbok wis pokoke urusane iku wis nggih. Kita harus membuktikan kecintaan kita, kata Habib Idrus bin Umar, yaitu dengan cara kita selalu berada di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti bagaimana perjalanannya Nabi Muhammad. Kita ikuti bagaimana aktivitasnya Nabi Muhammad. Kita ikuti bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, inilah baru dinamakan dengan cinta. Karena kalau sudah orang cinta, itu apa yang diperintahkan pasti akan dilakukan. Nek misalnya jenengan cinta kalih bojone jenengan. Niki ibu-ibu, Bu. Krungu napa mboten, Bu? Seneng kalih bojone napa mboten, Bu? Nah, ketika ibu-ibu ini ngaku cinta dengan suaminya, mesti nek dikongkon bojone, Bu gawekno kopi, wah langsung cepet. Jenenge napa mboten? Karena apa? Karena cinta. Sama seperti kita. Ketika kita mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, ya kita harus sat-sat juga ketika kita ingin mengikuti perjalanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta Nabi Muhammad tapi kok malah boten ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad, itu berarti bukan cinta. Bahkan kalau kita pernah dengar ayat dalam Al-Quran yang mana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Siapa yang dapat rahmat ini? Kita harus tahu ini. Rahmat bagi alam semesta. Di antara alam semesta ini apakah semuanya dapat rahmatnya Nabi Muhammad atau tidak? Atau hanya orang-orang khusus saja yang dapat rahmatnya Nabi Muhammad? Kata Al-Imam Abdullah bin Abbas, seorang sahabat, beliau menafsirkan ayat tersebut, yang mana beliau ini terkenal orang yang ahli tafsir. Beliau menafsirkan yang maksud dengan rahmatan lil alamin, yaitu adalah rahmat untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk orang-orang yang ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, tidak menjalankan perintah daripada Nabi Muhammad, maka ini orang-orang yang enggak dapat rahmah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jadikan kehidupan kita selalu penuh perjalanan hidup mengikuti akan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, apapun yang dianjurkan oleh Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, kita juga harus melakukan hal tersebut untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan suatu momen yang bagus bagi kita ketika kita hadir majelis-majelis yang seperti ini, kita akan dapat kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata Rasulullah seperti ini. Oh, ternyata kita harus dekat dengan Nabi Muhammad. Oh, ternyata yang harus tujuan kita hidup di dunia adalah Allah dan Rasulnya, bukan yang lain. Kita hidup di dunia itu hanya untuk mencari keridhaannya Allah. Kita hidup di dunia itu hanya untuk mencari akan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya ini jangan sampai terlepas daripada kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia di dunia, kita menjadi orang yang selalu hidupnya senang terus di dunia, maka hendaknya selalu kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya bahagia itu, Pak, bukan dari materi dan finansial, tidak. Berapa banyak orang yang hartanya melimpah tapi bunuh diri akhirnya, ya. Berapa banyak orang yang mobilnya mewah akhirnya gantung diri, ngendat. Tapi berapa banyak orang yang hidupnya sederhana saja, masya Allah, hidupnya selalu bahagia, senyum tok, ora pernah pikiran. Kalih bojone, kalih anake ngumpul terus, subhanallah. Ini yang namanya bahagia adalah rasa. Napa bahagia? Napa? Rasa. Laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghina nafs, kata Rasulullah. Yang namanya kekayaan itu, ini yang Rasulullah yang ngomong. Kata Rasulullah, yang namanya kekayaan itu bukan dengan diukur daripada banyaknya harta kita, bukan diukur dengan besarnya rumah kita, mewahnya mobil kita, banyaknya harta kita, melimpahnya kekayaan kita, tidak. Tapi apa kata Rasulullah? Innamal ghina ghina nafs. Yang namakan kekayaan yaitu ketika jiwa raga kita diberikan kecukupan oleh Allah terhadap apa yang kita miliki.
Nah, untuk meraih rasa cukup inilah yang harus kita cari, yang harus kita raih, yaitu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua aktivitas kita, semua fasilitas yang kita miliki, semua apapun yang ada dalam diri kita, kalau kita alokasikan semuanya kepada mencari akan keridhaan Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan kasih satu tips caranya agar kita menjadi orang yang hidup bahagia terus menerus kekal abadi. Mau apa enggak ini? Bu, mau apa enggak, Bu? Ada satu tips yang insya Allah akan menjadikan kita terus menerus bahagia. Apa tips tersebut? Disebutkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Barang siapa yang selalu melazimi 7 kalimat ini, 7 kalimat dia terus menerus dia lazimi tiap hari, tiap waktu, tiap saat, insya Allah hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Apa 7 kalimat tersebut? Yang pertama, diiling-iling nih, sing duwe pulpen dicatat, sing rak duwe pulpen ya wis nganggo HP nih dicatat. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu hendaknya ketika kita ingin memulai sesuatu, atau ingin melakukan sesuatu, hendaknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Jangan sampai ketinggalan. Kita mau makan baca Bismillah. Kita keluar rumah baca Bismillah. Kita masuk rumah baca Bismillah. Apapun aktivitas kita mulai semuanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Gampang napa mboten? Gampang insya Allah ya, gampang. Ini 7-7-nya insya Allah semuanya gampang. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu hendaknya ketika kita selesai daripada melakukan sesuatu tersebut, hendaknya kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kita habis makan, sebelum makan Bismillah, setelah makan Alhamdulillah. Masuk rumah, ketika mau masuk baca Bismillah, setelah masuk ke dalam rumah baca Alhamdulillah. Kita minum, sebelum minum baca Bismillah, setelah minum baca Alhamdulillah. Semua terus seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, ketika kita melihat sesuatu yang kita benci, ketika kita melihat sesuatu yang tidak sinkron dengan kita, nggak cocok dengan kita, maka kita hendaknya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang ketiga. Nah, itu hafal ke Bismillah, Alhamdulillah. Yang ketiga apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang yang keempat. Yang keempat yaitu hendaknya ketika kita melihat sesuatu yang mentakjubkan, yang mengherankan, wah kok subhanallah pemandangannya apik, pemandangannya nyenangke, bojoku ayu ternyata iki ya. Pokoknya ngono. Ketika kita melihat sesuatu yang kita kagumi, maka hendaknya kita membaca la ilaha illallah. Apa? La ilaha illallah. Itu yang keberapa? 4. Sekarang yang kelima. Yang kelima hendaknya ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa sakit, baik itu berupa jatuh wal'iyadzubillah misalkan, atau berupa ada keluarga yang meninggal dunia, maka hendaknya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan cuma meninggal saja, Pak. Kita sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya setiap kita mendapatkan ujian daripada Allah, kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang berapa? Yang kelima. Nah, yang keenam. Yang keenam yaitu ketika kita ingin melakukan aktivitas apapun, ketika kita ingin melakukan pekerjaan apapun, hendaknya kita selingi perkataan kita dengan mengatakan insya Allah. Misalkan ada orang tanya sama kita, jenengan besok hadir ndak maulid ning omahe Mas Indra? Oh insya Allah saya hadir. Nah, pakai kalimat insya Allah. Besok kamu ikut nggak kita ziarah ke makam aulia wali-walinya Allah? Insya Allah saya ikut. Nah, jadi harus diselingi dengan kalimat insya Allah.
Kemudian yang terakhir yaitu setiap kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, yang namanya manusia tidak terlepas dari dosa. Setiap kita melakukan dosa, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, hendaknya bersegera kita mengucapkan astagfirullah. Gampang napa mboten? Gampang nggih. Iling-iling meneh. Yang pertama napa? Bismillah ketika ingin melakukan sesuatu. Sing keloro napa? Alhamdulillah. Kapan alhamdulillah? Ketika selesai melakukan sesuatu. Sing ketelu napa? La haula wala quwata illa billah, ketika sesuatu yang tidak kita sukai. Yang keempat, la ilaha illallah, ketika kita melihat sesuatu yang kita kagumi. Yang kelima, napa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika kita mendapatkan musibah. Yang keenam, insya Allah, ketika kita ingin melakukan pekerjaan atau aktivitas. Dan yang terakhir, astagfirullah, ketika kita terjerumus ke dalam dosanya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita lazimi 7 kalimat tersebut, selalu kita hadirkan di dalam pekerjaan dan setiap waktu kita, insya Allah hidup kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Biasanya sing ngene-ngene kan sing disenengi nggih. Boleh piye carane sing simpel tapi nyenengke, simpel tapi bahagia. Kita kan golek sing ngono-ngono Pak. Nek sing abot-abot sholawat ping 2000 angel wis. Sholawat ping 10.000 angel. Maca ya Allah 30.000 angel wis. Kalau sing enteng-enteng ini insyaallah saged nggih. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita selalu menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala, menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap keseharian kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita selalu perbaharui aktivitas kita, perbaharui amal ibadah kita, perbaharui taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang merasa cukup dengan amal ibadah kita. Hendaknya kita harus menjadi orang yang rakus. Rakus bukan rakus harta, rakus bukan rakus panganan, tapi rakus apa? Rakus akan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah orang-orang yang cerdas yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk melakukan pengumpulan pahala, memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk bekalnya dia kelak di kehidupan setelah dia meninggal dunia. Semakin banyak bekal yang kita bawa, semakin banyak pahala yang kita bawa, maka semakin besarlah kesempatan kita untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma. Ibarat kalau kita pergi ke suatu daerah, misalkan contoh kita pergi dari Semarang ke Afrika, kadon wis. Kita pergi dari Semarang ke Jogja misal, cedak kan Jogja. Semarang ke Jogja, kita punya bekal cuma 100.000. Nyampe ke Jogja ya paling tuku gudeg, tuku apa meneh? Tuku kopi jos, apa meneh? Blonjo ning Malioboro ya paling untuk gantungan kunci entek. Karena bekalnya piro? 100.000. Tapi kalau bekal kita 2 juta misalkan, wah ya wis sak kopi jose, sak gudege, sak nginepe, sak mlaku-mlakune entek wis akeh. Alhamdulillah. Sama seperti kita di kehidupan kita kelak di yaumil qiyamah. Semakin banyak bekal yang kita bawa, semakin banyak pahala yang kita bawa, semakin banyak amal ibadah dan taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin besarlah kemuliaan dan keagungan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelak di surga nanti kepada kita. Amin, Allahumma amin. Semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena ketika seorang sudah meninggal dunia, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yatba'ul mayyitu ila qabrihi thalathun yarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Kalau orang sudah meninggal dunia, kata Rasulullah, seorang mayit itu
akan mengikutinya 3 sesuatu. Yang akan ikut dengan mayit itu ada 3. Akan tapi kata Rasulullah, yang 2 ini akan pulang, yang 1 terus ikut dengannya sampai yaumil qiyamah. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Fayarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu, kata Rasulullah. Yang ikut dengan mayit tersebut sampai ke kuburannya itu ada 3 kata Rasulullah, yaitu hartanya, keluarganya, sama amalnya. Akan tetapi harta dan keluarganya akan pulang nanti setelah dia dikuburkan. Yang menetap dengan dia apa? Amalnya, amal ibadahnya, itulah yang akan menetap dengan dia ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu, ketika kita memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki taat kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu beramal dengan amalan yang saleh, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu menomorsatukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kelak di yaumil qiyamah, di surga nanti kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan surga yang dihuni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dengan Nabi Muhammad, duduk dengan Nabi Muhammad, bercanda dengan Nabi Muhammad, makan bersama Nabi Muhammad, dan insya Allah di akhir hayat kita semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah fi afiyah wa salamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.